Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Engkau menghantarkan kami dari malam yang gelap, tiba pada pagi hari yang cerah ini. Semuanya itu karena cinta kasih-Mu. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, kiranya Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 15 September 2023 tertulis dalam Roma 2 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah sunat bagi orang Yahudi adalah suatu yang sangat penting dan sifatnya eksklusivitas, karena ada pemahaman bahwa sunat merupakan salah satu tanda sebagai Israel sejati. Demikian juga dengan melakukan hukum Taurat, sehingga melaluinya mereka menerima keselamatan. Kebanggaan orang Yahudi karena hukum Taurat membuat mereka jatuh kepada kesombongan rohani, merasa lebih layak dan lebih pantas dari yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan orang Yahudi atas sunat, atas hukum Taurat ternyata tidak dibarengi dengan cara hidup mereka untuk taat kepada hukum Taurat itu sendiri. Justru dalam praktiknya, orang Yahudi melanggar hukum Taurat itu sendiri. Dalam hal ritus, orang Yahudi melakukan tuntutan hukum Taurat. Namun dalam praktiknya justru melanggar hukum Taurat itu sendiri. Dalam teks ini, orang Yahudi melakukan praktik sunat sebagai salah satu bagian dari hukum Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel bermegah atas hukum Taurat. Namun mereka justru menghina Tuhan dengan melanggar hukum Taurat itu sendiri. Mereka melakukan sunat, namun mereka tidak memperhatikan tuntutan hukum Taurat. Bagi Paulus, sunat seperti itu tidak ada gunanya, tidak ada dampaknya. Sementara ada orang yang tidak disunat, namun memperhatikan tuntunan hukum Taurat, maka mereka sebenarnya sama dengan mereka yang telah disunat. Itulah pemahaman Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini menegaskan bahwa keselamatan bukanlah karena melakukan hukum Taurat, melakukan sunat dan tuntutan-tuntutan hukum Taurat lainnya. Keselamatan adalah karunia dan anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Sunat bukan lagi secara hurufiah, melainkan sunat hati. Artinya, menjauhkan hati dari hal-hal yang buruk dan bertentangan dengan kehendak Allah. Sunat hati berarti membuang segala hal-hal yang kotor yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dalam Ulangan 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan tegar tengkuk. Jadi sunat hati bukan sesuatu yang tampak secara eksternal, bukan sesuatu yang tampak secara lahiriah lagi, melainkan sesuatu perubahan dalam diri, perubahan dalam hati. Kekristenan itu bukan hanya mengutamakan sesuatu yang tampak secara lahiriah saja, jauh lebih penting dari itu adalah mengubah batiniah kita, mengubah hati kita, mengubah karakter semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah kekristenan sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan transformasi kehidupan untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah Tuhan hidup kami ini semakin memperlihatkan perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Itulah Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.